Selamat malam, saudara-saudara. Senang sekali kita kembali bertemu dalam persekutuan doa hari Rabu. Malam ini yang menjadi tema kita adalah peranan liturgi dalam kehidupan gereja. Dan bagian Alkitab yang menjadi dasar renungannya adalah dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 40, bunyinya begini: tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, saya yakin kita semua pasti pernah pergi ke mall. Dan bukan hanya pernah, dugaan saya kita sering ke mall, terutama setelah pandemi mereda. Karena itu, saya yakin pertanyaan saya ini pasti bisa Bapak Ibu Saudara dijawab. Begini pertanyaannya: apa bedanya kalau kita pergi ke mall dengan membawa daftar belanjaan, daftar barang yang mau dicari dibeli, dengan kalau kita ke mall tanpa daftar itu? Apa bedanya? Berdasarkan pengalaman, kalau bawa daftar, arah jalan kita di mall jadi lebih jelas. Misalnya, ini misal ya, pertama kita beli sepatu, terus kita sambung ke supermarketnya, kita beli, katakanlah beli daging khas. Terus sayur kita cari ada pokcoy. Kita mau beli cabai, juga tahu. Untuk buah, katakanlah kita ambil pepaya dan jeruk. Kita juga perlu roti dan selai, tisu, pewangi pakaian. Udah. Setelah itu kita keluar mall, kita makan siang, pulang. Sebaliknya, kalau tidak bawa daftar, ini bisa bahaya. Setelah beli sepatu misalnya, kita mampir atau kita kelewatan bagian tas. Ada tas lucu nih, warnanya kita belum punya, katakanlah warna ungu. Kita tergoda beli. Lanjut masuk supermarket, setelah beli daging sapi khas dalam tadi, kita lihat, ada daging rendang, ada daging sup-supan, ada juga daging giling. Kita beli sedikit. Karena kita sudah terlanjur ambil daging sup-supan, kita beli juga sekalian kentang, wortel, buncis untuk buat sup. Padahal kita nggak rencana bikin sup dalam minggu itu. Lanjut ke roti dan selai, ternyata selainya ada rasa baru. Cobain kita beli lagi. Belum lagi ada pewangi pakaian yang sedang promo buy one get one free, ambil sekalian. Dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini memang hanya contoh. Belanjaan kita berbeda-beda karena kebutuhan kita berbeda-beda. Tapi hal yang seperti ini kita sadari juga kan bahayanya. Kalau sekali-kali seperti ini ya tidak apa-apa. Tapi kalau sering-sering begini, budget kita bisa jebol. Dan barang-barang yang sesungguhnya tidak kita perlukan jadi numpuk di rumah. Biasanya itu jadi salah satu sumber pertengkaran dalam keluarga. Tapi pertanyaan sekarang adalah, apa hubungannya urusan belanja tadi dengan liturgi? Gini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya liturgi itu sendiri adalah sebuah ilmu yang kalau membahasnya dalam dan luas. Tapi kita sama-sama tahu dalam urusan hari ini yang kita maksud dengan liturgi adalah urut-urutan dalam kebaktian. Hari habis ini apa, setelah ini apa, berikutnya apa, dan seterusnya. Nah, sama seperti belanja tanpa daftar belanjaan, berkebaktian tanpa urut-urutan yang jelas bisa membuat kebaktian kita terasa membingungkan karena kesana dan kemari. Lagu satu dan lainnya bisa saling tidak berhubungan. Kata-kata yang mengaitkan antar lagu itu bisa jadi beda lain lagi. Bukan berarti kebaktian seperti ini
tidak bisa kita nikmati? Bisa. Tapi bisa jadi juga, dan sering terjadi, kita jadi bingung, kita jadi ragu-ragu, kita jadi menebak-nebak. Habis ini apa ya? Setelah ini apa ya? Saya mesti bereaksi bagaimana ya? Dan seterusnya. Bergabung dengan tim liturgi memberi Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk belajar dan menolong umat menikmati, merasakan, menghayati kebaktian yang utuh dari awal sampai akhir, dari datang sampai pulang. Harapannya dengan demikian, kabar baik yang ingin Tuhan sampaikan betul-betul sampai pada kita, umat di GKBI, sehingga pertumbuhan umat pun menjadi optimal. Nah, kalau kita menyadari pentingnya tim ini, apalagi alasannya kita menunda untuk ambil bagian. Jangan lupa, melalui surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, tadi itu pasal 14 ayat 40, Tuhan sudah mengingatkan agar segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Baik saudara, sekarang silahkan berdoa sesuai slide yang sudah dibagikan.